Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di sesi ngoding Android. Pada seri ini kita akan membahas tentang struktur folder yang ada pada project Android kita. Jika Anda sudah membuka project Anda dengan menggunakan Android Studio, maka pada bagian kiri kita akan bisa melihat struktur direktori project kita. Saya akan zoom sebentar. Di sini, ya. Eh, Pada bagian ini terdapat dua bagian utama project kita, yaitu app dan Gradle script. Untuk Gradle script, untuk saat ini mungkin kita fokus ke, ya sebenarnya tidak ada yang mungkin perlu kita wanti-wanti dulu di sini, karena ini biasanya generate otomatis oleh Android Studio. Paling mungkin nanti yang perlu kita perhatikan adalah di build.gradle ini. Tapi ingat di sini ada dua file build.gradle. Kita fokus ke build.gradle yang ada yang modul ini. Uh, di sini bisa kita lihat project kita dikompil dengan SDK 32, application ID kita sama dengan paket name-nya tadi, minimum SDK-nya 21, ya ini yang seperti yang kita konfigurasi sebelumnya ketika kita membuat project di awal. Kemudian mungkin yang perlu Anda perhatikan adalah dependensi. Di sini kita mencantumkan seluruh paket yang menjadi dependensi dari aplikasi kita. Untuk saat ini kita tidak akan mengganggu ini terlebih dahulu, kita terima saja apa yang sudah diberikan oleh Android secara default. Nah, yang kedua adalah folder app. Disinilah terdapat source code dari project kita. Ada tiga folder utama yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah manifest, yang kedua adalah Java, dan yang ketiga adalah REST. Manifest itu berisi file Android manifest. File Android manifest sendiri itu merupakan file yang berisi metadata terhadap aplikasi kita, berisi konfigurasi terhadap aplikasi kita. Bisa lihat di sini, ini section application, bagian aplikasi. Di dalamnya tercantum activity yang ada di dalam aplikasi. Kalau seandainya kita menambahkan activity baru ke dalam project kita, maka activity tersebut akan tercantum di sini. Kita juga bisa mengkonfigurasi nama aplikasi di sini, nama icon, atau yang lainnya. Termasuk permission juga bisa kita konfigurasi di sini. Kemudian folder berikutnya adalah Java. Di sini tempat source code Java atau Kotlin kita ditempatkan. Kita bisa mengatur foldernya sesuai kebutuhan kita atau paketnya sesuai kebutuhan kita. Untuk saat ini ya mungkin kita hanya menggunakan paket sesuai yang diberikan saja. Di sini hanya terdapat satu file karena kita baru membuat satu activity, yaitu main activity. Nah, untuk urusan logik dari aplikasi, kita ngodingnya ya di sini, di file Java. Kemudian folder berikutnya adalah REST. REST adalah folder tempat kita menempatkan resource dari aplikasi yang dibutuhkan oleh project kita. Resource-nya itu bisa berupa drawable atau image, layout, atau mungkin layout dari aplikasi atau tampilan dari activity, map, ini icon dari aplikasi, kemudian values bisa berupa warna atau string atau themes, kemudian XML yang berisi konfigurasi lainnya. Nah, untuk drawable sendiri, ini adalah folder yang kita gunakan untuk menempatkan image yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Sementara layout, ini dibutuhkan untuk menempatkan file XML untuk tampilan layout aplikasi kita atau UI-nya. Map icon, values ini ada berapa jenis ya? Ada file, colors itu untuk warna, kita bisa mendefinisikan warna-warna yang kita gunakan di sini. Ya, walaupun sebenarnya kita juga bisa menggunakan warna secara langsung di project kita, tapi akan disarankan Anda menggunakan atau mendefinisikan warnanya di sini. Kemudian string, ini tempat kita mendefinisikan atau mencantumkan string-string yang digunakan. Dan juga sama seperti color, kita juga bisa menuliskan string secara langsung di aplikasi kita, di utility project.
tidak di sini, tapi sangat disarankan kita menempatkan seluruh string ada di file string ini. Kemudian ini temps, ada temps yang dipergunakan dalam aplikasi kita. Bagaimana kita caranya menambahkan file ke dalam resource ini? Oh ya, satu lagi, di sini perlu Anda perhatikan ada Java generated dan REST generated. Anda tidak perlu apa ya? Ini adalah folder yang di-generate secara otomatis oleh Android Studio, jadi kita tidak perlu pikirkan kedua folder ini. Toh, kalaupun kita menghapus ini, secara otomatis nanti Android Studio akan mengenerate folder itu kembali. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan file ke dalam folder resource ini? Ya, kalau Java, ya kita bisa generate yang klik kanan, new, kemudian pilih file. Kalau untuk folder res, ada dua cara. Kemungkinan besar resource-nya itu ada dari internet, sehingga perlu kita download terlebih dahulu, ya, atau dari luar project. Ini perlu kita tempatkan di dalam. Cara yang kedua adalah kita generate otomatis di sini. Saya akan contohkan bagaimana kita mengenerate file resource dari Android Studio. Klik New. Misalkan kalau seandainya kita ingin mengenerate drawable, klik New. Kemudian bisa di sini Anda bisa pilih drawable resources file, atau kalau berupa vektor asset, kita juga bisa pilih vektor asset. Contoh di sini saya akan membuat sebuah icon. Vektor asset. Kemudian kita pilih iconnya. Kita pilih icon person. Ini nanti akan kita gunakan di halaman login seperti di sini ya, login di sini. Tapi kebetulan di sini image-nya beda. Kemudian klik OK. Kemudian beri nama iconnya. Saya akan beri nama IC username. Ukurannya 24x24, saya terima default aja. Kemudian klik next. Kemudian ini review, bahwa nanti drawable-nya akan ditempatkan, iconnya akan ditempatkan dalam folder drawable. Klik finish. Oke, sekarang iconnya sudah ada di sini. Kalau kita buka, kita bisa lihat previewnya. Begitu juga dengan yang lain, kita bisa menambahkan layout dengan cara klik kemudian layout resource file. Di mana di sini file XML ini akan mengikuti folder yang Anda klik kanan. Kalau Anda klik kanan di folder layout, maka tulisannya akan berubah menjadi layout resource file. Begitu juga kalau seandainya values, maka di sini juga akan berubah values resource file. Oke. Lalu bagaimana kalau seandainya kita membutuhkan image yang tidak bisa kita generate dari sini, atau mungkin resource yang tidak bisa kita generate di sini? Misalkan kita akan menambahkan sebuah logo. Oke. Kita cari logo terlebih dahulu. Misalkan logo kampus saya, UNAN. Saya akan ambil logo yang berasal dari Wikipedia. Ini. Saya akan ambil saja yang 240 pixel ini. Save image. Saya tempatkan saja di desktop. Saya akan beri nama yang simple, logo UNAN apps. Logo unan.png. Oke, filenya sudah ada di desktop. Sekarang mana ya? Kita cari dulu. Oh, perlu di refresh. Ada di sini logonya. Nah, untuk menambahkan ke dalam project kita, kita bisa seret langsung, drag seret ke dalam folder drawable. Ingat, karena ini berupa image, maka harus kita tempatkan dalam folder drawable. Refactor. Nah, sekarang logo tersebut sudah berada di dalam project kita dan siap untuk dipergunakan. Oke, ini adalah materi terkait pengelolaan file yang ada di dalam project kita. Selain
Di sini Anda juga bisa lihat bahwa proyek kita ditampilkan dalam struktur Android. Anda juga bisa menampilkan struktur folder kita dengan menggunakan file ini. Kalau kita menggunakan struktur project, maka kita akan ditampilkan struktur file kita secara realnya. Ya, seperti inilah secara realnya. Di file system kita juga akan tampilnya seperti ini. Di Windows Explorer, kalau seandainya Anda buka, tampilnya juga akan seperti ini. Tapi saya lebih suka menggunakan tampilan Android, karena di sini hanya ditampilkan hal-hal yang diperlukan saja. Oke, demikianlah pembahasan kita terkait struktur folder untuk Android Studio kita. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan, atau saran, mungkin silakan tulis di kolom komen. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.